Assalamualaikum teman-teman, ada video menarik yang wajib kalian tonton. Di mana ada seorang ahli biologi dari India. Dan ternyata pernah melakukan riset terutama di negara Yaman ini sendiri, teman-teman. Ternyata haplogroup yang mengaku bahwa mereka keturunan Nabi termasuk klan Ba'alawi ini teman-teman, itu tidak ada yang G1. Mereka semua haplogroupnya G. Bahkan kemungkinan muncul G1-nya itu 0,01% dari berbagai kabilah di Yaman. Dan ternyata ada seorang atau sebuah klan yang memang merupakan tidak memiliki catatan, tidak memiliki rantai nasab. Tidak pernah mengaku-ngaku, bahkan mereka dikenal sebagai ahli pertani. Dan ternyata ada keturunan DNA Nabi di sana, teman-teman. Untuk selengkapnya, mari kita sama-sama simak video berikut. Tema kita cukup menarik, karena pembahasannya adalah mengenai DNA. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak bersama-sama bagaimana uraian yang disampaikan oleh seorang la ilaha illallah Rasulullah, seorang peneliti DNA ya. Tapi di sini sayangnya tidak menyebutkan nama ini. Ya. Oke, gatel. Oh, bukan gatel itu. Bukan gatel. Jadi banyak ya dari beberapa sampel-sampel yang muncul di Yaman. Nah, menurut saya terus saya ini punya satu halaman yang di situ terdapat beberapa sampel-sampel dari Yaman. Dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkanmu dan mohon maaf jika di sini menyebutkan beberapa nama. Terus misalkan ada seseorang yang menamakan dirinya dengan Asy-Syariful Quraisy. Namanya ada Asy-Syariful Quraisy. Tanpa ada nama asli ya. Terus يعني الشريف القرشي وهنا في طالع على G وهذه ليست سلالة. Jadi hasilnya itu adalah G ya. Ini ejaan Inggris. G maksudnya. G ya, G. Kalau menyebutkan G goblok itu kan terlalu ya. G gosong ya, boleh. G gosong. Gosong, G gosong. Waalaikumsalam Bang Ahmad Tafi ya. Terus. Arabiyah itlaqan. Dan mereka ini jelas bukan Arab, laisat sulalatan Arabiyah itlaqan, sama sekali bukan orang Arab. Apalagi orang Quraisy. Enggak, bukan ini. Ini ada. Ini bisa dicek ini ya, bisa dicek. Terus belum. Ada 3 sampel dari Yaman. Terus di mana mereka mengklaim statusnya sebagai seorang syarif dan mengklaim memiliki ketersambungan nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di antaranya adalah satu qabilah masyhurah, satu kabilah, satu suku yang terkenal di Hadramut minas Sufiyah, dari kalangan Sufi. Jadi kalau misalkan ya kita itu melihat untuk di Hadramut itu sendiri, jadi tidak ada keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Yaman, rakyat Yaman, itu tidak ada di Hadramut kecuali dari kalangan Balawi, begitu. Dan sebenarnya masih banyak itu. G gosong, G gendeng boleh dipanggil ya. Terus. صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية هذه طالعة على. Mohon maaf jika di sini menyebutkan suatu kelompok atau suatu suku tertentu begitu ya. Oke. Terus Tali'ah ala G. Di mana hasil DNA-nya itu G. Gutub. Betul. G gutub. Haplogroup G gutub. Masih minta maaf aja. Oh ya. Karena nggak enak itu Beb Lenca ya. Subhanallah, bukan Raden saya mah. Bukan ya. Saya orang biasa. G gatel bisa, guala juga bisa, Beb. Lenca terus. Dan bukan J1, J1. G tapi bukan J1.
Amin, Abah. Abah itu jazakumullahu khairan katsiran, Bah. G gubuk, G garama, G gutub bisa ya. Oke, terus. مستحيل انها تكون من موت. واعذرني من التسميه، هذه طالعه على جي وليست على جي 1 وجي. مستحيل انها تكون من اهل البيت. Dan G itu haplogrup G garama ya, G. Haplogrup G itu yang mustahil statusnya sebagai ahlul bait, sebagai dzurriyyah ahlul bait, sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مستحيل. terus عندنا عينة هنا على هذا مشروع جي وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من Nah, di situ ada masyru'. Apa masyru' itu ya? Bentar, saya ingat dulu ini terjemahnya ini. Masyru' itu proyek. Masyru' itu proyek genetik ya. Hada masyru' G, wa fiha majmu'ah yad'una an-nasab asy-syarif min al-Yaman. Di mana ada proyek genetik, di mana di dalamnya itu terdapat haplogrup yang mengklaim nasab sebagai nasab syarif, nasab orang-orang yang mulia, nasab orang-orang yang agung, di mana asal usul mereka, di mana asal mereka itu adalah dari Yaman. Terus. نعم كذا. ايوه تفضل اسمع. اما الاسره اللي سالتني عنها فانا اعتذر عن التسميه. Adapun keluarga yang engkau tanyakan kepadaku, maka mohon maaf jika saya menyebutkan namanya. Ini mohon maaf lagi ini. Ya, haplogrup G, G garama, gutub, ya. Terus. لكن اللي ظهر من العينات من اليمن. Tetapi yang terlihat, yang nampak dari beberapa sampel-sampel dari Yaman, sampel-sampel dari Yaman. من الأشراء الذين يدعون النسب الشريف, dari orang-orang yang mengklaim memiliki nasab yang mulia, nasab syarif, nasab yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muncul sampel-sampel yang banyak ya, yang jelas mereka itu bukan orang Arab. G genit boleh, G garama, gutub, guguk boleh. في الجملة إلى ظهروا على جي وجي هذه سلالة قوقازية. Di mana G itu adalah keturunan Kaukasia. Ya. G garama. Ya. Terus. Kenapa beliau itu minta maaf nih pertanyaannya ini, Kang Rudi? Ya karena kan nggak enak. Karena untuk klaim ya, yang terkenal, yang populer di kalangan masyarakat Hadramut itu nggak ada lagi. Tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah keluarga Ba'lawi, para habaib Ba'lawi yang memiliki leluhur bernama Al-Imamul Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, yang kemudian memiliki keturunan Al-Imam Ubaidillah. G garama, gerangsang, gedabrus, boleh, gagal, boleh. Terus. Bukan keluarga Sam. Sam bin Nuh ya maksudnya. Samia. Oke, terus. Jadi nggak mungkin. Status mereka itu adalah sebagai dzurriyyah ahlul bait. Istihala, mustahil. Mustahil. Keluarga Samia, Sam bin Nuh itu ya. Terus. الكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف. Karena banyak dari beberapa sampel-sampel yang muncul bagi para asyraf. Dan saya sodorkan sekarang dalam Masyru' al-Ashraf, dalam proyek genetik para syarif. مشروع الدكتور الأستاذ كمال القزاح. كمال القزاح nanti kita cari ya. وفيها الجي وفيه وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاق. Banyak di situ, ada yang R, ada yang E, kemudian ada yang G, di mana mereka semuanya itu ya bukan Arab sama sekali, mustahil. Mustahil statusnya sebagai orang Arab, orang Arab, itlaqan. Nah, secara mutlak. G glorifikasi boleh. وأنت تعرف أن J1 هذه مدتها 5000 نسب. Dan kau tahu bahwasanya untuk J1 itu masanya adalah masanya itu adalah antara 500 sampai 6000 tahun yang lalu. 500 sampai 6000 sampai 6000 tahun yang lalu. Ya kalau ditarik ya secara masa dari sisi sejarah
Itu tentu kembalinya adalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau ke bawahnya dikit atau ke atasnya dikit. Nah, itu kan prediksi begitu. Prediksi. Oke. Terus. على سنة قديمة جدا ما طلع عليها فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi yang hablum G itu tadi itu lebih dulu, lebih jauh daripada hitungan 5.000 dan atau sampai 6.000 tahun yang lalu. Sehingga nggak mungkin dan mustahil statusnya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mustahil ya, mustahil. Terus. مصدر العرقية واللي وكل بالجملة يعني semuanya. أنساب الأشراف أكثر أنساب. Dan secara jumlah ya, atau mayoritas. Nasab-nasab para syarif, aktsar ansab, الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند. Dia ada beberapa daerah yang mereka mengklaim diri sebagai para syarif, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khususnya di Afrika Utara, kemudian di India, kemudian di Persia. Semuanya itu muncul ya. Haplogrupnya itu haplogrup yang bukan Arab. Makanya kan ada yang L. Ada yang L, kemarin kan sudah ada tuh, sudah kita sampaikan itu L. L ya. L. LM201 atau berapa itu? Ini siapa namanya? Habib Lutfi Nugraha ini mana tadi tuh? Itu yang Habib Qori itu misalkan ya. Habib Qori. Bangladesh. Itu L ya, L. Habib Qori, Al-Bangali itu. L. Oke, terus. الآن نقول للإخوة الذين. Sekarang kita katakan kepada saudara-saudaraku semuanya. Yang mereka itu adalah فيها مكالمة تكمل مع انقطع الاتصال. طيب ما دام انقطع الاتصال فيها مسألة مهمة يجب أن نعرف. Situ ada satu permasalahan yang penting yang wajib kita ketahui, bahwa mayoritas أكثر من يدعي الانتساب إلى أهل البيت فئتين. Bahwa mayoritas dari orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dzurriyyah dari Ahlul Bait itu terbagi menjadi dua golongan. Nih. Apa itu? Satu. فئة غلاة الصوفية. Yang pertama adalah fiat golongan Ghulatus Sufiyah, yaitu golongan sufi yang apa gulat itu ya? Gula, ghalim, yang berlebihan. Golongan sufi yang berlebihan. Apa itu? Siapa mereka itu? Ghulatus Sufiyah. Al-Quburiyin. Al-Quburiyin. Di mana mereka itu menyebarkan wathaniyah. Menjadikan kuburan itu sebagai patung, bukan patung ya. Jazakumullah khair Mbak Joyo, masalah. Menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Di mana mereka itu ketika di acara hall misalkan ya, khususnya di Indonesia, kuburannya itu dibuat seperti kue ulang tahun. Dikasih bunga-bungaan, kembang-kembangan, yang putih, yang merah, segala macam. Penyembah batu nisan, penyembah kuburan, ya, dielus-elus, diciumin begitu kan, dikasih minyak wangi, dihias-hias, di segala macam, kemudian diiklankan, dipromosikan, segala macam. Itu satu golongan yang pertama ya. Ini adalah golongan yang pertama. Oke, terus. Dan mereka itu yujahilunan nas, membodohkan orang, atau menanamkan kebodohan kepada orang lain, di mana harusnya seseorang itu ketika berhadapan dengan orang lain, ya, itu harus dipintarkan. Kalau ini enggak, ini bukan dipintarkan tetapi dibodohkan. Yujahilunan nas, memperbodohkan orang lain, menjadikan orang lain itu menjadi orang-orang yang bodoh. Untuk apa tujuannya? Listiglalihim madiyan, agar dari sisi materinya mereka itu bisa diambil. Apalagi yang kaya begitu kan? Yang kaya. Dimana ini saya ini akan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang mau nyumbang ini? Buat Nabi Muhammad. Kamu Kristen, Pak Katolik. Nyumbang berapa kamu? 50 juta, 50. Terus kamu ke sini. Mau sapi 3 ekor, mau sapi 5 ekor,
Mau sapi 5 ekor atau 100 juta? Oh, 100 juta, Bib. 100 juta. 100 juta. Oke, udah. 100 ya, 100 juta. Oke, salaman. Salaman, cium tangannya. Nah, kayak gitu. Katolik 50 juta, betul. Nah, itu Habib Tiren ya, Habib Tiren. As-Saqaf begitu. Jazakumullah khair, Kang Hadi Tumojo ya. Nggak bahaya tak? Bahaya justru itu membodohkan orang lain, menjadikan orang lain itu menjadi orang-orang yang bodoh, itu bahaya itu. Apalagi cium keningnya itu dusun itu. Dusun. Masa kita itu misalkan ya, kita sowan kepada, kalau di sini di Banten misalkan, itu kita sowan kepada Abu Yamuh tadi misalkan, atau Abu Yamuh Murtado. Masa kemudian kita pegang kepalanya terus cium keningnya, itu kan dusun namanya. Ya, itu nggak sopan itu bukan tradisi di Nusantara. Cium-cium kening itu, aduh, ngeri ini mah, ngeri. Enggak, lanjut. Di mana dia itu datang, jazakumullah khair Bang Ahmad Wafi. Di mana dia itu datang ke kuburan kakeknya, atau jaddihi, atau jaddihi. Kemudian dia itu apa? Dia itu menaruh, jazakumullah khair Kang Chat Mesum, dia itu menaruh kotak. Apa kotaknya itu? Keropak. Menaruh keropak supaya apa? Terus kemudian dia itu membawa kotak agar apa? Agar orang-orang itu ngasih duit. Ini ya, kalian tuh harus isi. Ya, isi di mana tujuannya itu adalah agar kalian itu mengucapkan terima kasih kepada sahibul kubur. Ya, karena beliau yang dikuburkan itu bukan orang yang sembarangan, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Adalah seorang ahlul bait Nabi, seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair Kang Hawe. Terus di mana mereka itu memakan ya harta-harta dari manusia itu dengan kebatilan. Terus itu satu ya. Jadi satu golongan dari Ghulatus Syiah. Ghulatus Sufiyah al-Quburiyin, di mana mereka itu mengkultuskan kuburan dari nenek moyang mereka. Kakeknya, ataupun buyutnya, ataupun kakek-kakeknya, atau leluhur-leluhur mereka. Yaitu siapa? Al-Faqihil Muqaddam misalkan. Kemudian nisannya itu dikasih minyak wangi, ya dielus-elus gitu. Kemudian ada ngobrol. Ya Imam Faqihil Muqaddam, gimana kabar kamu wahai Imam? Bagaimana nasib dari para keturunan-keturunanmu? Karena saya membaca sebuah kitab di mana engkau di situ menyampaikan, misalkan seperti kitab Al-Fathul Mubin di Syarah Ahad Ya Hadi, karya dari Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Di mana di sana engkau itu menyampaikan bahwa tidaklah seseorang yang merupakan keturunan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam, atau mereka yang merupakan para murid-murid dari Faqihil Muqaddam, atau yang ketiga, di mana mereka ini merupakan para muhibbin dari Al-Imam Faqihil Muqaddam, maka engkau telah menyiapkan kaplingan tanah, kaplingan istana di dalam surga. Apakah itu benar wahai Imam? Nah, kemudian ditanyakanlah itu kepada kuburannya Al-Imam Faqihil Muqaddam. Maka dijawab mungkin ya. Naam, begitu. Iya, saya jamin. Nah, misalnya begitu kan ya. Masyaallah. Itu untuk golongan yang pertama ya. Golongan yang pertama. Jawabannya negatif. Oh enggak, tidak seperti itu. 58. Karena beliau adalah seorang imam, seorang wali Qutbul Aqtab, seorang al-waliyul ghaus, seorang wali ghaus. Bahkan seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, di mana seorang maling saja itu bisa menjadi wali abdal. Masya Allah. Dan dengan garamah siwak yang beliau miliki, itu bisa menenggelamkan 6 buah kapal perang yang dikirim dari Turki. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Itu garamah, betul, garamah. Jadi menegeteh itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Terus. Ngeri. Rudal siwak, betul. Itu dengan siwaknya saja itu. Dan bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan emas permata dari telinga seekor kuda. Itu garoma ya, garoma. Jari nih, betul. Di Makassar ya. Masya Allah. Terus. الشرف والسيادة بيت وشيخ طريقة الصوفية
ويأكلون أموال الناس بالباطل. الطائفة الثانية هم الشيعة. Di mana golongan yang kedua itu adalah Syiah. Syiah. Dan nanti akan kita ulas ya. Jadi ada satu karya dari seorang Habib, namanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, yang beliau itu menelusuri atau memiliki sebuah penelitian. Jadi untuk madhab dari Imam Al-Muhajir ilallah sebenarnya itu madhabnya apa? Apakah ini secara akidah? Secara akidah itu madhabnya apa? Madhab Al-Imamiyah. Al-Imamiyah, dan itulah pendapat yang rajih menurut Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Itu nanti kita akan ulas, kita khususkan bagi dalam kajian yang tersendiri ya. Ini Syiah. Oke, terus الذين يدعون الشرف والسيادة يدعون أنهم من السادة. Di mana mereka itu mengklaim statusnya sebagai syarif, ya, statusnya sebagai sayyid. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah as-sada, para sayyid. Di mana mereka itu menggunakan udeng-udeng yang warnanya hitam, yang membedakan mereka dengan yang lain. Terus ini Syiah ya. Di mana dalam tradisi itu tidak ada yang menggunakan imamah, menggunakan udeng-udeng yang warnanya hitam kecuali mereka. Begitu. Terus 99% من السادة من الشيعة هؤلاء 99,90% dari kalangan sayyid Syiah, mereka itu من أهل البيت وهم ينتسبون. Mereka itu bukanlah termasuk dzurriyyah dari Ahlul Bait. Dan mereka itu bernasabkan kepada pada keturunan-keturunan yang bukan Arab, seperti keturunan dia itu memiliki haplogrup G Kaukasia. Jadi di kalangan Syiah itu pun banyak juga orang-orang atau ya para mereka yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka itu memiliki haplogrup G. Banyak dari kalangan mereka bahkan itu disebut sebagai sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Padahal haplogrup mereka itu adalah G. Kalau tidak G ya G Garoma. Kemudian E itu dari Afrika Utara. Itu adalah Afrika Utara. Terus atau yang ada di daerah-daerah Shibhul Qarah al-India. Apa itu namanya ya? Shibhul Qarah. Kepulauan begitu, kepulauan India atau bagaimana itu? India. Terus atau yang R, yang R itu banyak tersebar di daerah Eropa. R ya, R. Jadi macam-macam itu. Ada G, itu bukan plat ini, Biprudi drive ya. G itu bukan Tegal dan sekitarnya, bukan. Itu plat nomor itu, plat motor atau plat mobil itu. Kalau E itu ya Cirebon. Ini haplogrup ya. Jadi sekumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan leluhur begitu. Oke, terus wagilabum, mayoritas mereka itu adalah tidak memiliki nasab kepada Ahlul Bait, dan wajib bagi orang yang bernasab kepada Ahlul Bait untuk menguji hal itu atau membuktikan hal itu dengan apa? Dengan mengirimkan sampel DNA dari salah satu perusahaan DNA. Terus jadi menetapkan nasabnya itu melalui DNA. Nah, memang telah menjadi suatu pro kontra di antara para ulama. Apakah dengan hasil DNA, di mana ketika seseorang itu memiliki suatu DNA, di mana DNA-nya ini J1 misalkan FGC 10500, nah kemudian ada ininya sendiri Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, tetapi dia itu tidak memiliki catatan. Berarti secara genetik dia itu memiliki ketersambungan kepada Rasulullah SAW, dan pernah kita ulas dalam beberapa kesempatan yang lalu itu.
apa namanya, ada satu keluarga, yaitu ada satu kumpulan, satu lembar, di mana di situ merupakan Masyru' Hadramut Al-Jeni, yaitu proyek genetik Hadramut. Di mana di sana itu ya digambarkan bagaimana DNA A, nah, kemudian G, kemudian L, bahkan J1, ada J2, segala macam. Jadi dari beberapa kabilah-kabilah, dari beberapa suku-suku yang ada di Hadramut itu sudah apa namanya, sudah dibagi-bagi begitu. Dan ternyata di sana yang memiliki haplogrup J1 10500, kemudian dengan kode L858 kalau tidak salah, itu L858 atau 859 begitu. Itu Kang Habib Lutfi Nugroho itu lebih tahu lah tentang hal itu. Di mana salah satunya itu adalah keluarga Banajah. Dan Banajah yang ada di Hadramut itu, sebenarnya mereka itu tidak dikenal sebagai dzurriyyah Nabi sama sekali. Tidak dikenal sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tidak dikenal sebagai para ulama, tidak dikenal sebagai para pemimpin. Justru mereka itu dikenal sebagai para petani di Hadramut. Nah, tetapi justru dari sisi DNA-nya, ya mereka itu malah terkonfirmasi sebagai Bani Hashim, begitu, sebagai Bani Hashim. Ini sebagai sampel ini. Jadi kalau zaman sekarang, ya, mau catatan setua apapun, mau mendapatkan pengesahan dari manapun, dari ratusan nakobah sekalipun, bahkan ketika ada pernyataan bahwa seluruh ulama-ulama sedunia telah mengakui nasab kami sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, tetapi jika haplogrupnya itu L, ya L alias Bangladesh, atau G alias Kaukasia, atau O itu bisa Cina, bisa Indonesia, bisa Jepang, dan seterusnya lah. Kalaulah seperti itu, maka dia itu ya tidak memiliki ketersambungan genetik kepada Rasulullah SAW melalui jalur laki-laki, ya, ingat ya, melalui jalur laki-laki. Karena untuk Balawi yang mereka klaim bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling sahih sedunia, ini dari jalur laki-laki ini. Ya, dari jalur laki-laki, paling sahih sedunia ini, paling sahih sedunia. Nah, kalaulah dari jalur zigzag, jadi kalau meminjam bahasanya siapa namanya Dr. Sugeng itu bukan jalur perempuan, bukan. Karena kalau jalur perempuan itu ada seseorang misalkan, kemudian dari ibunya, dari neneknya, dari nenek buyutnya, nenek canggahnya, dan seterusnya terus sampai kepada siapa namanya Siti Hawa, begitu. Nah, itu kalau jalur perempuan. Sehingga apa? Jalur non laki-laki begitu. Jalur non laki-laki itu bisa dua kemungkinan, bisa jalur perempuan terus atau dari jalur zigzag. Mitokondria, betul, itu dari jalur perempuan. Karena ada autosomal. Karena DNA itu ada 3 macam. Ada Y-DNA dan itu khusus jalur laki-laki. Kalaulah J1, kalaulah apa namanya pembagian ke bawahnya itu kodenya itu FGC 10500, kemudian ke bawahnya lagi ada itu. Nah, maka itu bisa terkonfirmasi sebagai seseorang yang merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW secara genetik. Meskipun secara catatan dia itu tidak memiliki. Nah, kalaulah haplogrupnya itu O, haplogrupnya itu L, haplogrupnya G, haplogrupnya R, haplogrupnya E, ataupun yang lain, maka tidak bisa disebut sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur laki-laki. Betul, FGC itu nama perusahaan. Betul. Oke, terus. عند الناس ثقة لهذه النقابات عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالDNA لأنه لم يعد عند الناس ثقة. Karena memang orang-orang sudah tidak memiliki kepercayaan. Sudah tidak mudah lagi percaya. Mau siapapun itu begitu misalkan ya. Mau siapapun itu. Mau dia mengaku sebagai keturunan Fagihil Megadang, keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ataupun yang lainnya, ketika dia itu tidak memiliki haplogrup J1 FGC 10500, kemudian ada beberapa kode-kode yang lain, ya, maka tidak bisa itu disebut sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur laki-laki. Terus, biar cepat selesai ini. Naqabat al-Islam تعطي syahadat. Bahkan untuk nakobah sendiri itu pun sama. Jadi apa namanya? Ketika ada seseorang yang dia itu mengisbatkan nasabnya kepada beberapa nakobah sedunia. Allah meskipun memberikan syahadah sekalipun syahadah nasab,
itu tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur laki-laki. Terus, ولا المشجرات القديمة atau pohon nasab yang lama, yang qadim. Pohon nasab sama. Oh, nggak ngefek. Nah, terus. ولا كتب التاريخ أيضا. Atau buku-buku sejarah sama sekali. Itu semuanya tidak bisa mengisbatkan nasab. Nah, karena apa namanya, ini menggunakan apa? Menggunakan metodologi yang baru. Menggunakan metodologi yang baru, menggunakan keilmuan yang baru, karena setiap yang namanya keilmuan itu akan selalu berkembang dari zaman ke zaman. Kalau bahasanya zigzag ya beres ya. Terus. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب فمن كان. Jadi menggunakan DNA itu merupakan yang paling adak, yang paling valid sekarang nih ya, dalam objek dalam mengetahui ahlul bait. Dalam mengetahui ahlul bait, maka yang paling valid itu adalah menggunakan DNA, ya, DNA. Nggak ada lagi. Mau itu menggunakan buku sejarah misalkan, nggak bisa. Mau itu menggunakan musyajjar, nasab, nggak bisa juga. Kemudian menggunakan kitab-kitab nasab yang lama atau catatan-catatan yang lama, nggak bisa. Subhanallah. Lanjut. ظهر على J1C3D فهناك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت. ثم بعدين في Jadi kalau J1 kemudian dengan beberapa kode-kode yang lain, itu masih ada kemungkinan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika selain itu, selain J1, mustahil bas untuk menjadi dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Karena nanti ya di masa depan insyaallah itu akan perkembangan genetik. Dengan banyaknya sampel-sampel DNA yang ada, itu bisa untuk menyingkap tahawuratnya nanya pokoknya tahawurat. Aduh, sebentar. Tahawur. Apa itu? Oke. Bentar ya. Tahawurat. Apa tuh bahasanya ya yang biasa di ininya? Lupa itu. Terus. Yang lanjut kena. Selalah يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في. Jadi dengan DNA itu akan bisa terlihat mana dzurriyyah ahlul bait yang asli dan mana dzurriyyah ahlul bait yang palsu. Oke. Terus ahlul bait katanya dzurriyyah Nabi, ya, itu ada sekarang, baik itu di Saudi, baik itu di Yaman, dan di sebagian daerah. من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة يكونوا من أهل البيت. وأنت كنت قبل قليل على الشيعة والصوفية، هل ثبت أحد من الصوفية يعتبر رمز بأنه ينتسب لأهل البيت وبفحص حمض الدي ان اي لم يثبت ذلك؟ ظهر هذا. Jadi apakah engkau ini ditanya ini oleh yang menanyakan? Kamu kan tadi menyebutkan ada dua golongan, di mana yang pertama itu adalah golongan sufi, ghulatus sufiyah, atau orang-orang sufi yang berlebihan. Kemudian ada dua golongan yang kedua adalah Syiah. Kemudian dari dua golongan ini apakah ada yang muncul dari sampel-sampel DNA yang telah mereka lakukan itu, apakah ada yang muncul dari sampel mereka sebagai yang terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada? Ada katanya. Naam, zahar cina. Terus ada muncul, tapi saya itu tidak mau untuk menyebutkan namanya yang asli, nama yang beneran, karena ya nalumam أسرة صوفية مشهورة في حضرموت تنتسب إلى رجل واحد. هذه أسرة كبيرة. Ya, karena ada satu golongan sufi di Hadramut
yang menasabkan diri kepada satu tokoh, dan keluarga ini besar dan tersebar kemana-mana. صوفية في أفريقيا وفي إندونيسيا. Di Afrika, di Indonesia. دعاة الآن للتصوف. Kemudian mereka itu banyak yang menjadi para dai-dai dalam tasawuf. يظهرون إعلاميا. Dan mereka secara formal, itu mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ظهر عينات ممن ينتسبون تسموا بأسماء تنتسب لهذه الأسرة. Di mana dari beberapa sampel-sampel yang ada, ya itu dari keluarga mereka menggunakan gelar-gelar yang biasa digunakan di keluarga mereka. وظهرت في شركة في مواقع الشركة وتنتسب إلى سلالة G غير العربية. G ya, dan mereka itu memiliki keturunan atau haplogrup G. تنتشر في منطقة القوقاز. Di Kaukazia. ممن ينتسب إليها من المشاهير ستالين. Nah, di antara tokoh-tokoh yang memiliki haplogrup G itu banyak. Di antaranya itu Stalin loh, Stalin. Siapa Stalin itu? Stalin. Jadi harus bangga ketika seseorang itu memiliki haplogrup G. Karena itu adalah haplogrupnya Stalin. Nah, siapa itu? Stalin. Itu Mbak, siapa namanya? Mbak Keisa itu tahu tuh Stalin tuh, Habib Stalin. Joseph Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet, keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952. 30 tahun itu. Dan kepala pemerintahan Uni Soviet semenjak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif. Selain akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930, jazakumullah khair Teguh Charles. Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme, Marxisme, menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme, sementara kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme, Stalin ya. Kan harus gagah, harus keren, harusnya mah harus bangga. Ada Habib Stalin begitu kan, tokoh yang hebat, yang luar biasa begitu. Tokoh yang hebat dan luar biasa ini sebenarnya harus bangga. Jadi jangan kemudian merasa, waduh, ini gimana ya, kok keturunan saya itu adalah, atau haplogrup saya itu adalah G, jadi nggak keren gitu. Bukan. Itu harusnya bangga. Nah, ketika dia itu memiliki kesamaan genetik dengan Habib Stalin. Nah, keren itu harusnya ya. Oke, terus. من قريب ستالين واحد أقاربه فوجدوه على G هذه. Jadi keturunan atau beberapa keluarga dari Stalin, ya, keluarga Stalin, yaitu mereka memiliki haplogrup G. Begitu, harus bangga sebenarnya. Harus bangga memiliki kesamaan genetik dengan diktator Stalin. Itu ya. Terus. القوقازية وعليها كثير من من يدعون النسب إلى أهل البيت. Banyak yang mengklaim ya nasab kepada Ahlul Bait. Kemudian Wahdi. Dan keluarganya di Hadramaut. Masyhura, terkenal, populer dengan tasawuf. Habib Al-Kapun sana. ونشر التصوف وعندهم وهم مغالين في تصوفهم. Dan mereka itu selalu berlebihan dalam tasawuf dan mereka memiliki nasab. في عينات ظهرت في الشركة بأسماء تنتسب لهذه الأسرة. Dengan nama-nama, jadi di family tree itu banyak dari beberapa keluarga dari para habaib. Meskipun di sini tidak menyebutkan nama-nama keluarganya, kemudian sukunya itu suku apa tidak disebutkan, tetapi dari penyebutan nama, penyebutan tempat, nah itu sudah terlihat. Wah, yang dimaksudkan itu siapa? Pecinya boleh. Terus. يجب أن يثبتوا أنهم من أهل البيت ويرسلوا ويظهروا العينات إذا كانوا يريدون انتساب أو يتوقف. Jadi kalau intinya ya, siapapun itu,
Siapapun itu, ketika mereka adalah mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, DNA. Karena saya itu nggak ngaku keturunan siapa. Saya ngakunya malah ngaku keturunan petani kan. Atau ngapain saya tes DNA? Begitu. Ya, kalau mereka itu adalah mengklaim diri mereka, mengaku diri mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya DNA lah. Ini malah haram DNA untuk mengotak-atik nasab cina. Gimana ini? Gimana mau maju agama Islam, bro? La ilaha illallah. Aslinya suku Arya, India Utara. Astagfirullah. Masallah. Terus. لا يسمي أحدهم نفسه السيد. Jadi jangan sampai salah satu dari mereka itu, dari golongan Balawi itu, menamakan, memanggil diri mereka sebagai Sayyid. Sayyid dari mana? Masa Sayyid Persia? Sayyid Kaukasia, masa ada seperti itu? Gimana? Coba gimana? Gimana coba? La ilaha illallah. Terus. Awil Habib. Awil Habib ya. Sayyid Awil Habib. Sayyid Awil Habib. Nah, di sini ada penyebutan Al Habib. Ada Sayyid Persia. Sayyid Kaukasia. Gimana ini? Gimana? La ilaha illallah. Gimana? Terus. Sallimun alaihim an-nas adi ba'da dhalik. Pada intinya sudah. Pada intinya sudah, anggap saja dirinya itu adalah manusia biasa seperti orang lain. Tidak kemudian mengaku, oh saya ini adalah dzurriyyah Nabi. Saya ini adalah dzurriyyah dari Fagihil Muqaddam yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu? Nah, jangan. Udah, nganggap saja dirinya sama dengan orang lain. Lanjutlah. Terus. Yaitu orang-orang itu tidak butuh untuk mencium tangannya, wayo bolak-balik gitu kan. Dan bahkan kakinya dicium. Astagfirullahaladzim. Kakinya dicium. La yahtaju annahum yuqabbil yadahu wa la yuqabbil rijluh. Ada ini. Tuh. Ada. Ya kan? La ilaha illallah. Habib Jisamsu tangan bau lendir cina. Allah. Terus. خلاص يقول والله يا جماعه احنا اكتشفنا ان ما لسنا من اهل البيت. Udah selesai suruh tobat intinya. Dan menyatakan di depan publik, wahai bangsa Indonesia, wahai orang-orang sedunia, sudah. Kami ini, ya para Habib ini mengatakan, kami ini sudah tes DNA dan hasilnya itu tidak adalah haplogrup G. Sehingga dengan hal ini kami mengaku, ya, kami ralat pandangan-pandangan yang sudah kita sebarkan sebelumnya bahwa kami ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih sedunia, tetapi karena haplogrup saya itu adalah haplogrup G, sehingga saya tobat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semenjak saat ini saya tidak lagi mengaku bahwa kami merupakan dzurriyyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Bentar Mbak Kisya, sabar ya. Nah, terus. Atau ketika mereka masih memang pede dengan status mereka sebagai dzurriyyah Ahlul Bait, tunjukkan hasil DNA-nya. Ketika hasil DNA-nya itu adalah J1, FGC 10, 500, dan seterusnya itulah. Kalau emang iya, sudah. Publikasikan, begitu. Publikasikan. يظهرونها وحقيقية ويعرفونها الناس ويدخلون على مواقع الشركة ويطمئنون أنهم من أهل البيت. Sehingga dengan pembuktian seperti itu orang-orang akan terima dengan dengan pembuktian seperti itu. Jadi setiap klaim itu memang membutuhkan bukti. Apalagi klaimnya itu adalah sebuah klaim yang luar biasa, maka tentu membutuhkan bukti-bukti yang luar biasa juga. Tidak kemudian hanya dengan membawa nama-nama besar para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syamsuddin As-Sakhawi, Muhammad Murtada Az-Zabidi, Ahmad bin Hijaz Asy-Syarqawi, Abdullah bin Umar bin Makhrama, serta ulama-ulama yang lainnya, di mana mereka semuanya itu mengakui bahwa nasab kami bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup, bos. Ya, nggak cukup, karena itu namanya bukan pembuktian. Karena yang dibutuhkan itu adalah pembuktian. Kalau nggak ada bukti, ya udah, mending diam. Dan jangan ngaku-ngaku lagi, saya ini adalah Sayyid, saya adalah dzurriyyah Rasul, saya adalah Syarif. Nggak perlu.
قد لا يكون لهم Yakdzibuna 'alan nas, mereka membodohi orang-orang, berdusta kepada banyak orang. Qad la yakunu lahum daur fil kadzib. Terkadang mereka itu tidak punya daur, apa daur itu? Peran. Tidak punya peranan dalam berbohong, dalam berdusta. Dalam nasab misalkan. قد يكون أجدادهم. Tapi leluhur mereka itu, leluhur mereka itu, ya, yang pertama menyusun, mencangkok nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang-orang yang ada pada saat ini, misalkan para habaib, itulah korban-korban dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Korban-korban dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Karena dari semenjak Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran inilah, maka orang-orang yang hidup pada zaman ini, di mana mereka itu pada awalnya, semenjak mereka lahir, mereka meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan fakta-fakta yang didapati kita pada hari-hari ini, tahun-tahun ini, masa-masa ini, ternyata klaim itu palsu. Jadi, kesalahannya bukan mereka yang hidup pada zaman ini, bukan. Tetapi kesalahannya adalah mereka, kakek-kakeknya ini. Nah, kakek-kakeknya, yaitu Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Betul, terus. Dan nasabnya itu tidak sahih. Wahum la yatahammalun, terus mereka tidak bertanggung jawab dosa dari kakeknya. Jadi dibohongi oleh kakeknya itu. Yang sekarang cuma kena prank leluhur. Betul. Berarti yang dosa itu bukan orang yang sekarang itu. Tapi yang dosa itu adalah yang pertama kali mencangkokkan nasab mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di prank sama kakeknya itu. Kasihan ya. Kasihan. Nah. Jadi ditambah lagi bahwa di dalam keluarga ini maksudnya adalah Balawi ya. Ini maksudnya adalah Balawi. Di dalam keluarga ini itu ada banyak tokoh-tokoh yang mereka menjadi para dai. Para dai Ahlus Sunnah, cina. Terus As-Salafiyin, Wahabi maksudnya ya. Ada yang Wahabi juga ternyata. Bayu. Terus nah, jadi ada juga dari kalangan Habib itu yang mereka memiliki ideologi Wahabi, Salafiyah. Salafiyah ya. Salafiyah. Ada juga Mbak Nur ini. Ya. Terus. ناس سلفيين وناس يواجهون التيار الصوفي الذي يريد نشر الصوفية. Yang melawan faham-faham sufi. Terus والشركيات khurafat من نفس الأسرة ولله الحمد. dari keluarga itu sendiri. Jadi ada juga Habib yang Wahabi. Jadi jangan kemudian ketika tidak percaya dengan nasabnya Balawi kemudian disebut sebagai Wahabi. Padahal keluarganya sendiri ada orang Wahabi, gimana itu? Basalamah bukan Balawi. Bukan Balawi. Di keluarganya sendiri ada Wahabinya juga, meskipun tokoh ini tidak menyebutkan mereknya ya. Betul. من يقف في وجوه هؤلاء ويردعهم عن بدعهم يدعون بالتسبيح البث لا أدري هم يدعون gini. Cuman ketika ditanya ya, jadi dari keluarga Balawi itu ada orang-orang yang mengikuti ideologi Wahabi. Tasawuf dihantam, ya kan? Kemudian khurafat dihantam, garomah dihantam. Terus pembawa acaranya ini bertanya, terus apakah mereka juga menghantam nasab mereka sendiri? Lah adri cina, nggak tahu. Jadi apakah di sini menunjukkan bahwasannya tetap dari sisi kenasaban itu ada egonya. Ada egonya. Sehingga meskipun sudah tahu bahwa nasabnya adalah nasab yang tidak bersambung kepada Rasulullah, tapi tetap dicangkokkan dan tetap mengklaim diri sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemungkinan ada seperti itu. Terus يمكن ما تروح لهم هذه العينات ويمكن ان هالعينات ايضا ما لا بد يعني يصير في شيء دقيق ويرسل 10 عينات. Nah, jadi lebih membutuhkan kepada penelitian yang lebih mendalam lagi, khusus bagi para keluarga-keluarga Balawi yang mereka itu merupakan atau memiliki sebuah ideologi Wahabi. Agar mereka itu mendalami tentang pembahasan mengenai DNA.
3 عينات ما تكفي، لازم مجموعة من مختلف فروع الأسرة حتى يثبت. Jadi harusnya itu dari keluarga-keluarga Balawi itu mengumpulkan. Misalkan dari keluarga Segaf 3 orang atau 10 orang, keluarga bin Syihab itu 10 orang, keluarga bin Smith sekian orang. Terus dari beberapa keluarga-keluarga yang ada itu semuanya melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan sekuat-kuatnya bahwasanya Balawi itu benar-benar memiliki semuanya itu benar-benar memiliki haplogrup G Garama. terus النسب الشريف أو ينفع. طيب الشركات الآن الموجودة اللي تقوم بهذا التحليل، jadi biar ketahuan apakah bersambung atau enggak. هذه الشركات في أوروبا، في شركات في أمريكا. أشهر شركة في هذا المجال شركة Family Tree DNA. Jadi perusahaan yang paling terkenal itu adalah Family Tree DNA. Kemudian untuk perusahaan DNA itu ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. جرين سبان من أشهر المتخصصين في هذا المجال. في ظاهر في دبي في شركة، وفي لهم فرع في دبي هذه الشركة. ada cabang di Dubai. فيه بعض مقطع عن الصوفية. طيب بالنسبة قبل المقطع فيه هذا طبعا الصوفية اللي نشر الوثنية والزندقة yang disebarkan oleh para penyembah berhala. Terus dan kezintikan يدعون أنهم من أهل البيت، yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad, dzurriyyah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في الشام مثلا، في الشام، الآن في سوريا، di Syria بين زنادقة الصوفية ada zindiknya وحدة الوجود والذين يستعبدون الناس ويذلونهم dan seterusnya. Udah selesai ini ya. Nah, jadi itu teman-teman, bahwa kesimpulannya adalah ya Kang NU Borneo, banyak yang Syiah ada, yang Wahabi ada. La ilaha illallah. Intisarinya, kesimpulannya satu, bahwa ketika seseorang itu meskipun memiliki catatan yang banyak, catatan leluhur, kemudian disambungkan catatannya ini kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia itu memiliki pohon nasab, meskipun nasabnya itu diakui oleh ulama-ulama sedunia sekalipun, bahkan ketika dia itu menyatakan bahwa nasabnya Habib itu adalah nasab yang paling sahih sedunia, tetapi ketika haplogrupnya itu adalah G, mustahil sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terkadang pencangkokan nasab itu tidak dilakukan pada hari ini, tidak dilakukan pada hari ini, tetapi Tetapi dilakukan oleh leluhurnya. Seperti Balawi misalkan, itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sehingga yang dosa itu adalah leluhurnya. Nah, sekarang orang-orang para habaib itu yang hidup di zaman sekarang, yang masih dengan pedenya menyatakan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu korban prank dari leluhurnya. Sehingga orang-orang yang sekarang itu wajib untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dirinya di hadapan publik, maka polemik nasab yang terjadi saat ini itu akan selesai. Untuk polemik nasab ya, untuk polemik nasab. Nah, tapi kalau misalkan ada klaim Indonesia Jawa bintu Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, kalau bukan karena habaib, maka Indonesia ini maka masyarakat penduduk Indonesia ini masih akan menyembah batu dan pohon. Nah, itu perlu diluruskan, dikembur betul-betul itu. Seolah-olah ada upaya-upaya untuk pengambil alihan Indonesia ini adalah untuk mereka, adalah milik mereka. Begitu. Dan itu siapapun bangsa Indonesia itu pasti tidak akan menerima dengan statement-statement seperti itu. Apalagi ya seseorang yang Beb bangku runcing ya, masalah. Seseorang yang menyatakan tidak hanya ketua RA saja, yang menyatakan bahwa leluhur kami, kakek kami datang ke Nusantara, datang ke Indonesia itu bukan untuk meminta duit kalian, harta kalian, bukan. Tapi untuk mencetak para ulama, untuk mencetak para ustadz, untuk mencetak para kiai. Bebol nama. Faktanya apa faktanya? Ya faktanya seperti yang sudah kita jelaskan berkali-kali. Sosok yang mereka agung-agungkan, Habibana Ratu Bagus. Sosok yang diagung-agungkan selama ini sebagai seorang wali kutub. Ujung-ujungnya terbukti bahwa dia itu adalah Jongos Belanda. Tidak hanya 1 medali doang yang didapatkan, tapi sampai 2 medali.
Mau kayak gimana coba? Bahkan tidak hanya dari orang yang tidak memiliki pendidikan formal ya, atau bukanlah seorang akademisi. Seorang akademisi pun sama, tetap mempercayai bahwa leluhur-leluhurnya inilah yang mendakwahkan agama Islam di Nusantara di masa Belanda. Subhanallah. Ya. Apa? Belum. Oke, jadi begitu teman-teman ya.